Goyang, goyang somat. Let's go Mas Somat. Sebentar. Ini apa? What the hell is this? No, jangan kena virus AI, no, it's not you, man, no. Tanggal 2 November 2025, orang-orang dikagetkan dengan sebuah acara Matahari TV yang mereka ngasih tahu, mengumumkan kalau misalnya katanya series animasi Keluarga Pak Somad yang sempat berhenti di tahun 2017 itu katanya bakalan comeback di bulan Februari 2026. Tapi yang bikin orang-orang kagetnya adalah seriesnya itu katanya bakal dibantu produksi menggunakan artificial intelligence. Dan ini rame banget sampai di Facebook, Instagram, dan juga beberapa media sosial lain kayak misalkan YouTube. Dan kita bakal bahas itu semua di video Ngopi Kesempatan kayaknya. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Siapa yang gak tahu Keluarga Pak Somad? Apalagi setelah kemarin tuh film One for All rilis. Ada yang ngebandingin antara film terkutuk itu dengan Keluarga Pak Somad gitu ya. Meskipun grafiknya kartel, tapi at least value-nya ada gitu. Nilai-nilai yang memperlihatkan kalau misalkan ini tuh lebih memorable gitu ya. Kalau misalnya dibanding sama One for All itu udah gak bisa ditandingi. Cuman ya, Keluarga Pak Somad itu berhenti dari tahun 2013 sampai 2017 dengan total episode sebanyak 511. Ya, untuk sebuah series animasi dengan episode 511 ini udah banyak banget loh. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Keluarga Pak Somad gitu ya menang beberapa penghargaan, kayak misalnya dari Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2015 sampai Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2017. Kalau misalnya kita kalkulasikan ya, berarti 511 ya. Terus abis itu rilis dari tahun 2013, 2017, 13, 14, 15, 16, 17, 5 tahun ya. 511 dikali 5 dibagi 5. Jadi per tahun itu mereka bisa memproduksi 102 episode. Lu bayangin. Ini yang buat Keluarga Pak Somad udah kayak ngebuat anime coy. Bener-bener gercep banget, setiap season ada. Nah, jadi di Reddit rame banget sebuah tayangan kalau misalnya katanya Keluarga Pak Somad itu bakalan comeback di tahun 2026. Dan ternyata udah ada beritanya juga dari Liputan 6. Dari berita dikasih tahu kalau misalnya katanya Mentari TV dan Video resmi merilis trailer untuk musim perdana serial animasi New Keluarga Somad menandai terobosan baru dalam industri teknologi dan hiburan Indonesia. Lu nggak bisa ngeliat teasernya di YouTube karena teasernya itu cuma ada di video.com. Tapi beberapa kreator-kreator yang ngebahas tentang berita terbaru ini udah menampilkan teasernya sendiri di YouTube. Kalau misalnya mau pengen lihat silahkan cek aja di video dengan judul New Keluarga Somad yang diunggah tanggal 1 November 2025. Serial ini merupakan hasil kolaborasi antara tim kreatif Indosiar dan tim teknologi video yang memadukan cerita penuh nilai kehidupan dengan proses produksi yang didukung oleh teknologi artificial intelligence. Oke, kita fokus ke dalam kalimat ini. Proses produksi yang didukung oleh teknologi artificial intelligence. Gue termasuk orang ya yang masih mentolerir penggunaan artificial intelligence kalau misalkan berfungsi untuk nge-support doang. Gue menggunakan software Adobe ya, dan beberapa kali gue menggunakan thumbnail atau beberapa kali gue ngedit video itu sangat amat terbantu dengan adanya artificial intelligence. Rotoscoping itu bisa lebih cepat, terus masking pun, dan bahkan ya buat generatif untuk sekedar ngerubah baju ya ataupun ngerubah warna itu menurut gue bisa lebih cepat. Nah, permasalahannya adalah seberapa mendukungnya teknologi AI ini sampai pada akhirnya sentuhan animator lama itu kayak udah nggak kelihatan sama sekali di teaser yang terbarunya itu. New Keluarga Somad menjadi serial animasi pertama tayangan televisi dan streaming di Indonesia. Dibuat menggunakan teknologi produksi berbasis AI melalui platform yang dibuat oleh tim video berkolaborasi dengan Google bernama VideoGen. Oh, ini nama AI-nya VideoGen ya. Kalau misalnya biasa dipakai orang-orang tuh biasanya pakai Sora, terus pakai Gemini tuh Sora juga nggak sih termasuk ya, Midjourney dan segala macam. Nah, kalau misalkan dari Keluarga Pak Somad itu menggunakan AI yang namanya VideoGen. Ya, katanya kolaborasi antara video dengan dukungan teknologi AI dari Google Cloud. Ya, teknologi ini membantu mempercepat proses animasi, ya, katanya, memperluas fleksibilitas visual dan meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan sentuhan khas dan nilai budaya yang menjadi jiwa Keluarga Somad. Oke, ini menarik banget. Soalnya kalau misalnya lihat dari beberapa kreator-kreator yang ngomongin tentang permasalahan new teaser Keluarga Somad menggunakan AI ini, banyak banget yang beranggapan kalau misalkan ini nggak yang terlalu fleksibel kalau dibandingin sama
animasi lamanya, karena benar-benar terlihat banget kalau misalkan ini hasil generatif AI. Kayak misalkan video buatan portal animasi yang dia juga udah nge-komentari tentang permasalahan ini di tanggal 7 November 2025. Ya, lu bisa lihat sendiri pula bagaimana respon orang-orang di kolom komentar. Muncul Jumbo pun tak bisa menyelamatkan animasi Indonesia. Wah, gini ya, permasalahannya itu nggak cuma sinetron doang, tapi bahkan animasi itu ngikutin jam tayang dari orang-orang Indonesia yang biasanya mereka pengen update bisa sehari sekali. Film animasi ya, itu menurut gue nggak mungkin banget mereka bisa ngupdate setiap hari. Bahkan anime pun itu dibuat mungkin bisa seminggu sampai 2 minggu sekali ya. Kayak misalkan anime weekly itu kayak misalnya One Piece kan sekarang akhirnya diputusin katanya mereka bakal seasonal ya. Mungkin salah satu alasannya ya biar bisa buat yang lebih bagus lagi. Gue nggak tahu sebenarnya seberapa panjang durasi per episodenya Keluarga Somad, tapi untuk sehari sekali update kayaknya emang bener-bener nggak mungkin. Cuman gue nggak membenarkan juga untuk menggunakan teknologi AI biar mempercepat produksi gitu loh. Singkat saja alasannya itu. Demikian bersama gue pastikan kalau animasi ini auto no recommend untuk ditonton karena jelas hasilnya pasti bakal aneh, terutama ekspresi wajah. Animasi yang di remake AI adalah penistaan terhadap animasi jadul. Gini, permasalahannya adalah kalau misalnya lu cek video-video di YouTube ya yang temanya anak-anak, mereka kebanyakan udah menggunakan artificial intelligence. Kayak misalkan ya kita cek sendiri lagu anak. Nah, coba lagu anak. Oke, nah ya ini udah AI loh. Dan mungkin aja ponakan-ponakan yang masih kecil udah ngelihat AI duluan tanpa lu tahu. Gue pun kaget waktu anak gue ngelihat video-video kayak gini. Masih ada yang menggunakan 3D animation, tapi udah banyak juga yang emang memproduksi video-video kayak gini. Dan musiknya pun mungkin pakai AI juga. Ini udah 700.000 yang emang nonton ya. Terus ini pun pakai, ini gue nggak tahu, ini kayaknya nggak pakai AI deh, cuma let's see. Nah ini pakai AI, terus ini masih nggak menggunakan AI, bagus. Ini pakai AI. Dovi Family kebanyakan pakai AI dan masih banyak lagi. Ya, secara tidak sadar udah banyak video-video AI yang emang dilihat sama anak-anak. Ya mungkin anak-anak di sekitar lo. Dan mungkin juga kalau misalkan tim produksi The New Keluarga Somad melihat peluang ini, kalau misalkan ya kenapa kagak menggunakan artificial intelligence gitu loh, emang agak sedikit miris ya. Nah terus katanya dikembangkan oleh tim kreatif Indosiar, New Keluarga Somad mengangkat kisah keluarga sederhana dari Jawa Tengah yang pindah ke pinggiran kota besar dan harus beradaptasi dengan kehidupan modern. Ini sama ya premisnya secara tidak langsung dengan Keluarga Somad yang lama. Keluarga Somad sudah menjadi bagian dari memori kolektif penonton Indonesia. Kini dengan New Keluarga Somad kami membawa semangat baru, mengembangkan cerita yang membumi dengan teknologi masa depan. Ini bukti bahwa kreativitas dan teknologi bisa berjalan beriringan untuk menghasilkan karya yang relevan dan membanggakan, ujar Harsiwi Ahmad, Direktur SCM. Data trennya dari mana nih permasalahannya? Saya kalau misalnya lihat dari teasernya gitu ya, kayak emang menggunakan animasi Disney banget gitu. Tapi mirip-mirip itu kalau misalnya setahu gue ya masih belum bisa di-accuse gitu sama pembuat aslinya ya secara copyright. Tapi setelah ngeliat berita-berita terbaru yang katanya beberapa studio anime ya udah pada mulai menggugat beberapa platform AI kayak misalnya ChatGPT, bahkan Sora AI gitu ya, karena data trennya mungkin secara tidak langsung menggunakan hasil-hasil karya mereka. Gue rasa itu udah bisa menjadi warning buat para generative video maker ya yang sering banget menggunakan AI untuk lebih berhati-hati lagi ke depannya, apalagi kalau misalkan itu dikomersialisasikan, karena bakal bermasalah mungkin ke depannya untuk copyright. Hadi Kusuma Wahab, Chief Product Officer Video, menambahkan, melalui platform Video Gen, kami memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat dan menyempurnakan produksi konten animasi lokal. Produksi ini juga membuktikan bahwa AI bukan menggantikan peran kreator manusia, melainkan memperkuat ide-ide kreatif agar bisa diwujudkan dengan lebih efisien dan inovatif. Nah, ada salah satu komentar yang gue temukan dari teaser animasi Keluarga Somad ini. Kalau misalnya katanya teasernya ini itu bakal berbeda dengan apa yang ditampilkan sama The New Keluarga Somad nanti. Ini informasi dari Relu lelelele. Dari videonya Mewing MP4, dia bilang kayak, guys, gue mau klarifikasi tentang trailer ini ya. Jadi sebenarnya ini bukan resmi buatan Keluarga Somad, melainkan yang menayangkan Keluarga Somad itu sendiri, yaitu Mentari TV, guys. Karena emang udah kebiasaannya Mentari TV ini bikin iklan pakai AI. Oh no. Terus pakai AI, azan pun pakai AI. Intinya sih tenang aja, seharusnya animasi Keluarga Somad bakal beda dari trailernya. Iya, tapi
masih tetap menggunakan artificial intelligence. Nah, makanya nih sebelum kita menghujat, kita harus lihat dulu nanti hasil akhirnya kayak gimana ya di bulan Februari 2026 ya. Soalnya katanya bakal beda sama di teaser dan emang lagi dibuat juga produksinya. Let's see. The New Keluarga Somad akan tayang perdana di Mentari TV dan video pada Februari 2026, menegaskan komitmen kedua platform untuk terus menghadirkan konten lokal ramah anak berkualitas tinggi dan relevan bagi keluarga Indonesia. Serial Keluarga Somad sebelum pernah beruntung memenangkan penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia sejak tahun 2015, 2016, dan 2020 sebagai program animasi terbaik dan pernah menyabet Panasonic Global Award tahun 2017 dan 2018 untuk kategori anak. Dan lu bisa lihat sendiri bagian bertanya di liputan 6 dengan judul ini. Gimana tanggapan lu Bang Ray? Tanggapan gue adalah, ya gue rasa target marketingnya udah bukan orang-orang dewasa kayak kita lagi gitu ya. Mungkin yang ngebuat Keluarga Somad ini udah melihat kalau misalkan ya kecenderungan anak-anak tuh pasti nggak akan bisa membedakan antara AI dan juga yang asli gitu. Makanya dengan memanfaatkan itu dan juga memanfaatkan bagaimana bisa lebih cepat ya pembuatan animasinya, tak bisa terhindari lagi kalau misalnya Keluarga Somad yang selama ini selalu digadang-gadang sebagai animasi legend pada masanya dengan grafik kartel dan juga Majapahit, mungkin sekarang udah berubah menjadi salah satu animasi yang mempelopori penggunaan artificial intelligence. Gue rasa bukan gue sih orang yang tepat untuk beropini tentang ini. Mungkin orang-orang kayak misalnya Om Brian Ardiandi, pembuat Jumbo dan segala macam bisa memberikan tanggapan. Tapi gue yakin mereka kalau misalnya ngomongin soal hal ini ya agak sedikit berat karena AI biasanya ngetrain datanya menggunakan sesuatu yang belum jelas secara perizinan. Itu yang mungkin yang bisa gue sampaikan. Gue yakin lu semua pasti pada punya opininya masing-masing. Ini sekali lagi mengingatkan gue sama bagaimana gue menikmati Upin Ipin. Upin Ipin gak pakai AI, tapi episode dulu sama sekarang tuh beda. Dulu tuh lebih lebih valuable aja gitu memorinya. Meskipun Badung ya Upin Ipin dibanding sekarang yang boti sosokan baik, tapi dulu nggak cuman soal animasi, tapi mungkin penulisannya juga ya. Dan itu juga mungkin membuktikan kalau misalkan memproduksi animasi secara cepat belum tentu selamanya baik juga gitu loh. Kadang kalau misalkan audiensnya sendiri itu ngerasa beda ya mau bagaimana, cuma yang jelas mungkin udah bukan kita lagi gitu target marketnya ya nggak sih. Kita pun udah dewasa, mungkin nggak cenderung sering nikmatin Keluarga Somad nanti bahkan ketika rilis di versi terbarunya. Sekali kita tunggu nanti bagaimana di Februari 2026. Gue rasa itu aja mungkin gue. Terima kasih banyak, sampai jumpa.